bisa bertemu lagi dalam ibadah pada hari ini. Saya percaya kita semua pagi ini bisa bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, itu semua hanya karena dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari kita sembah Tuhan karena Dia yang terindah. Dalamnya kasih-Mu Tuhan terlebih dari segalanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama
benar Tuhan, seumur hidup kami rindu untuk selalu menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memimpin seluruh ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi. Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah ini. Mari kita mau angkat pujian kita mau terima kuasa yang dari Tuhan. Pujian bagimu.
sudah pernah terjadi. Amin. Amin. Mari kita sambung pujian kita, oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri sejenak. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang
kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah pada hari ini. Mari berkati ibadah ini, supaya setiap yang kami lakukan bisa berkenan kepada Tuhan. Mari berikan firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, peneguhan di dalam hati kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan saya di tempat ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kiranya Tuhan juga memimpin sinyal, memimpin gadget, apapun yang kita gunakan untuk bisa beribadah online hari ini. Yuk kita buka dulu dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke 3. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing ataupun dari layar yang ditampilkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, kita percaya kita semua punya gadget. Betul apa benar? Terutama di masa-masa seperti ini, anak-anak sekolah online perlu gadget. Kita ibadah online perlu gadget. Bapak Ibu yang bekerja, meeting-meeting atau apapun perlu gadget. Nah, gadget yang kita gunakan itu energinya atau sumber dayanya terbatas. Makanya ada penunjuk atau level baterainya. Satu kali sebelum habis perlu kita cas dia. Kita colok, lalu kemudian dia akan terisi kembali. Apa yang terjadi kalau kita lupa untuk ngecas? Level baterainya akan terus turun, lalu mati. Kalau keseringan lupa ngecas atau nggak keburu ngecas, yang terjadi apa? Lama-lama gadget kita bisa rusak dan mati total karena keseringan drain atau habis baterai. Nah, kehidupan rohani kita sama seperti gadget kita. Kita butuh sumber daya, kita butuh sumber energi. Misalnya power bank yang bisa kita gunakan di mana saja. Supaya apa? Supaya jangan sampai kehabisan energi dan mati total. Tapi lebih dari sebuah power bank yang bergantung pada sumber daya lain, ya iyalah ya, power bank kan perlu dicas juga begitu ya. Nah, kita perlu endless power bank. Sumber daya yang tidak pernah terbatas, sumber daya yang tidak bisa mati, sumber daya yang tidak bergantung dengan sumber daya lainnya. Kalau Bapak Ibu pakai power bank itu perlu dicas juga. Bapak Ibu pakai power bank buat ngecas gadget. Gadgetnya penuh, level power banknya berkurang. Power bank juga perlu dicas. Nah, pemazmur menggambarkan relasi kita orang percaya dengan Tuhan sebagai sumber energinya, seperti yang tadi sudah kita baca. Nah, sumber energi bagi orang percaya apa? Bukannya listrik terus kita colokin tangan kita ke stop kontak begitu, tidak. Tetapi sumber energi, sumber daya kita orang percaya adalah firman Tuhan. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat yang keempat. Yuk kita lihat Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau kita punya gadget, kita tancepin ke listrik sebentar, atau kita tancepin ke power bank sebentar sampai penuh. Setelah penuh, kita lepaskan dan baterainya lama-lama ketika kita pakai mungkin bisa tahan beberapa jam, ada yang lebih lama bisa tahan beberapa hari begitu ya. Tapi lama-lama energi itu pasti akan habis dan pasti perlu
cas ulang. Bapak Ibu Saudara, hidup kita orang Kristen juga mirip seperti itu. Energi kita dipakai menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, ujian, pencobaan setiap hari itu bisa habis. Lama-lama kita bisa kosong, lama-lama kita bisa drain. Makanya kita perlu untuk nyambung, kita perlu untuk tertancap dengan sumber energi, sumber daya, sumber hidup kita. Yuk kita lihat dari Mazmur ini. Gimana orang yang hidupnya, yang akarnya tertanam di tepi aliran air, yang hidupnya nancep ke sumber daya energi, dengan kata lain terus-menerus bersandar, bergantung, berpegang pada sumber kehidupan, itu bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Nah, pemazmur menceritakan ada 3 gambaran. Yang pertama, 1, orang yang memiliki keteguhan hati dan integritas. Orang yang punya keteguhan hati dan integritas. Tadi di ayat yang sudah kita baca, pemazmur menggambarkan ada 3 tahap kejatuhan ataupun kehancuran hidup manusia. Yang pertama dimulai dari berjalan. Tadi kita baca, berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Nah, ayat 1 ini adalah proses pengambilan keputusan pertama. Saat dia melihat dosa, saat dia menghadapi godaan dosa, saat dia mendapatkan tawaran dosa, saat dia melihat sesuatu di depan mata, dia melihat jebakan dosa, dia berjalan atau tidak. Sebuah dosa kemudian menjadi habit atau kebiasaan kalau berasal dari pengambilan awal keputusan ini. Berjalan menurut nasihat orang fasik artinya tindakan menuruti, patuh pada nasihat atau tawaran untuk memulai sebuah dosa. Dimulai dari melihat bagaimana orang melakukan dosa. Oh, kita dengar cerita orang gimana caranya berbohong, gimana caranya nipu. Kita dengar gimana orang ngomongin orang, atau ada kejadian langsung yang kita lihat. Bisa juga dari tontonan kita, dari bacaan kita. Lalu lanjut, nyoba sekali-sekali sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita baca, sesuai dengan apa yang kita tonton, sesuai dengan nasihat orang fasik tersebut. Nyoba sambil mikir, coba-coba sekali-sekali, toh nggak ada salahnya sekali-sekali dicoba. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang karyawan yang ingin cepat menambah jumlah tabungannya. Tentunya kita semua juga ingin seperti itu, ingin cepat bertambah saldo tabungan kita, dan kalau bisa jangan sampai berkurang, tambah terus begitu ya. Dalam kondisi bimbang karena gajinya yang mungkin dipotong, gajinya yang susah naik, gajinya yang kecil, dia merasa tidak cukup dan sebagainya, gajinya yang minim, dia mulai bertanya ke sana kemari, minta saran, minta pendapat, curhat, tanya nasihat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, jawaban yang dia terima dari sebagian orang ternyata adalah nasihat dari orang-orang fasik, sehingga dia mendapatkan jawaban dan nasihat yang salah. Ada kok caranya gampang kalau mau dapetin cepretan, katanya. Caranya gimana? Gampang. Bikin aja proyek, masukkan proposal dana, ajukan itu dana-dananya yang tertinggi. Tapi waktu pelaksanaan, waktu eksekusi, waktu praktek, ambil dana yang terendah. Atau bilang aja sebagian proyek batal. Misalnya budget ditulis PP Garuda, Hotel Bintang 5, proyek 6 hari. Setelah dananya turun, nanti bilang pakai aja PP pesawatnya Lion, hotelnya Melati. Ternyata dan cuma berlangsung 2-3 hari. Sisanya itu kan bisa buat kita. Astaga, Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat seperti ini adalah jebakan dosa. Nasihat-nasihat seperti ini adalah nasihat orang fasik. Ketika kita mendengarkan, kita masukkan ke dalam hati, kita coba renungkan di dalam pikiran kita, kita tidak sadar bahwa ini sudah mulai menggoda kita. Dan ini adalah dosa menipu dan mencuri. Orang yang tadi bertanya ke sana kemari ini dalam kondisi bingung, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga sampai-sampai dia bertanya ke tempat yang salah. Sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita meminta pendapat kepada orang-orang yang tingkat kerohaniannya jelas.
Jangan bertanya kepada sembarang orang, karena kita bisa mendapatkan nasihat yang salah. Orang yang bersandar kepada Kristus akan bertanya langsung kepada Tuhan di dalam doa-doanya, dalam saat teduh pembacaan firman-Nya, atau kepada hamba-hamba Tuhan yang level kerohaniannya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apa yang dia lakukan setelah mendapatkan nasihat sesuai dengan firman Tuhan? Dia akan mengambil langkah sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Jadi berjalannya sesuai dengan firman Tuhan, instruksi Tuhan. Tapi orang yang gak dekat sama Tuhan, dia cuma mengandalkan pikirannya sendiri atau orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya dia akan berjalan mengikuti nasihat yang kelihatannya cerdas, tetapi ujungnya celaka. Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata apa? Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat yang ke-12. Nah, kalau berjalan hanya lewat saja. Tindakan dosa yang pertama ini tampaknya seperti perbuatan yang sekali lewat, sekali-sekali, hilaf, coba-coba. Tapi Bapak Ibu Saudara, dosa itu sifatnya menjebak, mengikat, membelenggu. Satu kali kita melakukan, pasti akan ada kelanjutannya. Yang kedua, level berikutnya apa? Dia udah berjalan, lalu dia berdiri di jalan orang berdosa. Nah, berdiri di sini bisa dua arti: berhenti dari melangkah dan memposisikan diri berdiam lebih lama di satu tempat atau suatu situasi kondisi. Dalam hal dosa, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya hanya sekali lewat seleng, coba-coba hilaf, celeng, kini mulai sengaja berhenti dari aktivitas dan menikmati dosa tersebut. Kayaknya enak tuh diulang lagi, tanpa perlu diungkapkan, tapi dalam hati ada terbersit, dalam pikiran sempat terlewat untuk mengulangi dosa yang kemarin. Berdiri bisa juga berarti membela atau membenarkan diri dari tindakan yang kita tahu itu adalah dosa, tapi kita coba ngeles, kita coba menghindar, kita coba ngebenerin, kita coba membela. Ibarat seorang pengacara yang membela kliennya di sidang pengadilan, satu kali dia pasti akan perlu berdiri, objection atau keberatan. Nah, dia akan membela dengan cara berdiri untuk menegaskan tindakan atau keputusannya. Kembali ke contoh yang tadi, Bapak Ibu. Waktu si karyawan ini ngobrol, cerita sama teman dekatnya perihal nasihat yang tadi dia terima, teman dekatnya ini bilang, "Loh, kok kayak gitu? Itu kan namanya korupsi, itu namanya nipu dong, bohong loh, dosa loh itu kamu, janganlah, gak sesuai sama firman Tuhan, kamu kan orang Kristen." Lalu karyawan yang mendapatkan nasihat yang salah ini coba membela perbuatan yang sudah jelas-jelas dosa dan bertentangan dengan firman Tuhan tersebut. Dia langsung jawab, "Enggak, itu mah dosa, itu namanya pinter, itu namanya cerdik, namanya cerdas, bisa mengambil kesempatan di dalam kesempitan, itu namanya bisa memanage proyek, bisa ngatur, kalau ada lebihnya ya buat kita lah." Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena hatinya sudah condong kepada dosa, hatinya sudah terikat kepada dosa, sehingga dia membela perbuatan yang sudah jelas-jelas dosa. Yang pertama, berjalan dulu, naik level, berhenti, diam di situ, menikmati dosanya. Dan level yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk di sini bisa berarti sebuah keputusan yang mantap, yang pasti. Pada tahap ini, orang yang melakukan hal ini sudah menikmati keberadaannya di dalam dosa, menikmati dosanya sendiri, perbuatan dosanya. Bisa kita artikan juga, berbuat dosa sudah menjadi kebiasaan. Melek mata langsung bohong, melek mata langsung ngomongin orang,
begitu ditepok langsung bisa keluar kata-kata hujatan, umpatan. Itu karena apa? Sudah menjadi habit. Nah, di sini orang yang sudah masuk dalam kecanduan atau terjebak itu akan terus mengulangi dosanya, terus mengulangi, bahkan semakin meningkat levelnya. Karena kecanduan akan dosa, yang ini nggak ketahuan, coba lagi, yang lain coba lagi, dan makin lama semakin tinggi tingkat keparahan dosanya. Orang yang menolak ketiga hal di atas, yang tadi sudah kita baca, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu disebut orang yang punya integritas dan keteguhan hati. Orang yang berkata tidak pada tawaran dosa yang disodorkan jelas-jelas di depan matanya. Orang yang berkata tidak pada keputusan untuk menikmati dosa. Orang yang berkata tidak untuk membenarkan dosa. Itu dosa, jelas salah. Dosa ya dosa. Orang seperti ini dikatakan orang yang punya keteguhan hati dan integritas. Lalu bagian yang kedua, apa yang diajarkan pemazmur dalam hal ini? Memiliki ketekunan untuk merenungkan firman Tuhan. Kembali kita kepada orang yang melakukan 3 tidak tadi. Kenapa orang ini bisa bilang tidak? Kenapa kok kayaknya dia super power banget? Kenapa kayaknya kuat banget gitu ya? Kayaknya kok hebat banget bisa bilang tidak kepada dosa. Ayat 2 memberikan kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sekali lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena Tuhan menempati tahta di hatinya, posisi yang utama di dalam hidupnya, maka seluruh pikirannya, hatinya diisi dengan firman Tuhan. Tindakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehari-hari yang dia baca, yang dia konsumsi, yang dia isi ke pikiran dan hatinya adalah firman Tuhan. Sehingga yang keluar juga adalah firman Tuhan. Dia belajar dan memahami bahwa perintah Tuhan bukan sesuatu untuk menindas, menyiksa, menyulitkan, tetapi justru untuk melindungi, menyelamatkan kita dari dosa dan bahaya. Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Coba kita yang sudah menjadi orang tua atau opa-oma, seringkali kita memberikan banyak aturan, banyak larangan, banyak nasihat kepada anak-anak atau cucu kita. Tujuannya bukan supaya hidup mereka ribet, bin resek, walaupun kadang seringkali yang dinasehatin merasa begitu. Contohnya saja anak-anak saya yang sudah mulai beranjak remaja begitu. Jadi, iya mami, udah tahu mami, udah hafal mami, udah ingat mami. Bahkan mereka bisa mengulangi dengan persis apa yang seringkali saya nasihatkan kepada mereka. Nah, kalau udah begitu, saya tinggal bilang, bagus, pinter, jangan cuma dihafal, diingat, tapi yang lebih penting dikerjakan. Bareng-bareng mereka akan ngomong itu. Itu juga udah tahu mami. Nah, mami mau lihat kerjaannya kayak apa. Nah, larangan, nasihat, aturan itu bukan untuk menyusahkan mereka, tapi menghindarkan mereka dari bahaya. Kalau mami gak ada di rumah, gak perlu nyala-nyalain kompor, walaupun mereka sudah bisa masak beberapa makanan sendiri. Kalau mami gak ada di rumah, pintu dikunci. Kalau gak ada orang di rumah, dan seterusnya, untuk melindungi mereka dari bahaya. Sama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita renungkan bukan buat hidup kita tambah susah, bukan buat membebani kita dengan makin banyak aturan, tetapi justru untuk menjaga hidup kita dari dosa, dari bahaya. Karena apa? Karena hidup kita selalu disodori dengan berbagai godaan, jebakan dosa, nasihat yang salah. Contoh gampangnya saja, setiap hari kita harus mau tidak mau, suka tidak suka membuka gadget kita. Dengan dunia internet yang tidak terbatas sekarang ini, yang enggak kita buka saja bisa terbuka. Contoh, kita iklan-iklan konsumtif, mulai dari tas, panci,
ember, lemari, sepatu, mulai dari barang baru sampai barang bekas. Akhirnya setiap hari kita disodori dengan hal-hal seperti itu. Lama-lama tingkat konsumtif kita, konsumerisme kita bisa meningkat. Yang nggak perlu jadi dibeli. Karena apa? Itu iklan. Dosa juga seperti itu. Banyak hal yang kita tidak inginkan tapi disodorkan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, lama-lama godaan itu bisa menembus masuk ke dalam hidup kita. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan mau ikut dalam nasihat yang melawan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia akan fokus kepada pengambilan keputusan berdasarkan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jelas itu dosa. Dia tidak akan mau ikut. Dalam Roma 12 ayat yang kedua kita lihat. Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini mengingatkan kita jangan jadi sama dengan dunia ini. Nah, dunia dalam hal ini adalah pola pikirnya, semangat atau tren zaman ini. Jalan hidup dunia yang jahat dan berdosa di hadapan Tuhan diwarnai dengan roh ketidaktaatan, roh pemberontakan, roh penipuan, roh dan segala macam. Jangan kita ikutin. Jangan bilang, oh ini lagi ngetren, kalau nggak gitu nggak keren dong. Nanti dibilang jadul, nanti dibilang kuno. Oh iya, semua orang juga mikirnya begitu, jadi memang itu yang benar. Tidak. Francis Schaeffer berkata, I do what I think, and I think what I believe. Artinya, saya melakukan apa yang saya pikirkan, dan saya pikirkan apa yang saya percaya. Kita diperintahkan bukan saja untuk jangan ikut-ikutan, apalagi coba-coba, tapi terlintas di dalam pikiran kita saja, jangan boro-boro melakuin. Terlintas di dalam pikiran dan hati saja jangan. Karena apa? Karena di balik pola pikir kita, di balik cara berpikir kita, sebenarnya ada kepercayaan, ada keyakinan yang kita pegang. Kalau yang kita pegang aja, kalau kita isi hati dan pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan, maka pola pikir kita juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita isi hati dan pikiran kita dengan tren dunia saat ini, maka cara pikir kita juga akan mengikuti pola pikir dunia ini. Bisnis, dagang, gak nipu, gak curang, mana bisa untung. Namanya orang dagang, ya pasti kotor. Benarkah demikian? Apakah Allah yang kau sembah, penguasa alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, tidak mampu memberkati hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, tanpa kau harus menipu dan mencurangi orang lain? Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah salah memberkati orang. Bahkan pada waktu kita tidur, kalau memang berkat itu buat kita, pasti turun menjadi milik kita. Miliki ketekunan dalam merenungkan firman Tuhan. Gak perlu ikut-ikutan dunia ini, gak perlu ikut-ikutan tren sekarang ini. Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, stop, kita tidak ikuti. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Orang ini menghasilkan buah pada musimnya. Bapak Ibu, tanaman yang kita petik atau kita cabut dari akarnya mungkin beberapa jam, beberapa hari, bahkan ada yang beberapa minggu kalau dikasih air dan sebagainya macam, itu bisa kelihatan hidup. Contohnya saja kalau kita memberikan bunga kepada orang lain, nah biasanya itu kan bawahnya dikasih busa-busa, ada isi air ya, bisa tahan beberapa jam. Atau pengantin yang menggunakan hand bucket bunga hidup, itu perlu waktu seharian supaya bunganya kelihatan tetap bagus. Nah itu kan dipakai air dan sebagainya sehingga kelihatan tetap hidup. Tapi sebenarnya sudah mati karena tidak lagi nyambung ke akarnya. Hanya bisa bertahan sementara waktu. Setelah melewati masa waktu tertentu, toh lama-lama akan tetap layu, kering dan mati. Karena memang sebenarnya sudah mati, tidak lagi mendapatkan asupan makanan air dari akarnya. Kehidupan orang Kristen
yang tidak berakar di tepi aliran sungai kehidupan, bagaikan tanaman yang tercabut dari akarnya. Tampaknya masih semangat beribadah, masih semangat melayani, tapi lama-lama setelah melewati masa waktu tertentu, dia akan menunjukkan tanda-tanda aslinya bahwa kerohaniannya sebenarnya sudah mati karena tercabut dari akarnya. Orang Kristen yang tidak berakar kepada firman Tuhan ibarat zombie atau mayat hidup. Bapak Ibu yang sedang nonton film mungkin bisa menyebutkan beberapa judul film-film Hollywood ala-ala zombie begitu kan. Misalnya yang sempat terkenal adalah The Walking Dead, Fear the Walking Dead, dan seterusnya. Apa sih zombie? Zombie orang mati yang tubuhnya terus bergerak seperti orang hidup, tapi sebenarnya dia sudah mati. Tubuhnya sudah rusak, tubuhnya terbakar api, tubuhnya hancur, sudah bau busuk, tapi dia tetap bergerak seperti orang hidup, padahal sebenarnya sudah mati. Orang Kristen yang tidak berakar kepada firman Tuhan awalnya tampak normal, bisa melayani, bisa berkata tentang firman Tuhan, bisa berbagi firman Tuhan di medsosnya, bisa melakukan firman Tuhan dalam dunia nyata, bisa. Tapi yang membuktikan adalah ketika angin pencobaan itu menerpa, ketika badai menerjang, akan tampak wujud aslinya. Dia tidak akan mampu berdiri teguh dan tenang seperti pohon yang tertanam kuat akarnya di pinggir aliran air. Malah kemungkinan dia akan terhempas dan nyemplung ke dalam aliran sungai itu serta terhanyut entah kemana. Jangan kaget, jangan heran kalau kita melihat orang-orang Kristen yang tadinya semangat melayani, semangat beribadah, semangat ini itu, tapi langsung berubah drastis ketika zona nyamannya diambil daripadanya. Dalam Yohanes 6 ayat 35, Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam Yohanes 6 ayat 48, yuk kita lihat Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti adalah makanan pokok bangsa Israel pada waktu itu dan juga bangsa-bangsa lain sampai sekarang. Misalnya burger, pizza, roti canai, dan banyak lagi hal yang lainnya. Seperti sekarang ini kita kan makan makanan pokok kita, sumber energi kita adalah nasi, ada yang jagung, ada yang sagu, begitu ya makanan di Indonesia. Nah, mereka sumber energinya adalah roti. Tuhan Yesus juga disebut firman yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan seterusnya. Nah, firman yang berupa perwujudan perintah dan janji Allah dinyatakan melalui diri Yesus Kristus. Oleh karena itu tadi dalam Matius 4 ayat yang keempat, Yesus berkata, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, dan seterusnya. Kita membutuhkan asupan firman Tuhan untuk menjadi kuat. Kehidupan rohani kita butuh untuk nyambung ke sumber energi yang tidak terbatas. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat. Kapan kekuatan kita bisa terbukti? Kapan kerohanian kita bisa diuji? Ketika menghadapi terpaan hidup. Apakah kita tetap taat hidup sesuai dengan firman-Nya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak menjadi layu daunnya dan selalu menghasilkan buah-buah perbuatan baik pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Mazmur 1 ini
Jangan kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, supaya kita bisa tetap menghasilkan buah yang baik, tidak layu daunnya, dan yang paling penting, apa saja yang kita perbuat di dalam hidup kita berhasil sesuai dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah ataupun yang di gereja, sebelum kita berdoa mari kita nyanyikan salibnya, salibnya selama mulia. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini kami diberikan kesempatan makan minum sehidangan bersama dengan Tuhan yang setiap bulan kami lakukan dalam minggu pertama Tuhan. Tapi kami tidak ingin menjadi suatu kebiasaan buat kami Tuhan, tetapi kami ingin ini suatu peringatan buat kami bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menghapus menyucikan dosa kami Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kimisi Tuhan, Kau jadikan putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang Kau mau ampuni segala dosa dan kesalahannya. Kami orang yang berdosa, orang yang kotor, orang yang najis Tuhan. Tapi Engkau mau mengangkat kami Tuhan. Engkau mau menghapus semua dosa kami. Engkau mau memperbaharui kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru-baru datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami. Mungkin di antara kami ada yang datang dengan segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami yang punya masalah, kami punya yang beban berat Tuhan, Engkau sudah berikan jalan keluar dan Engkau sudah memperingat beban kami Tuhan. Engkau juga yang menolong kami dalam pergumulan. Engkau berikan kami kemenangan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar bagi kami Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami memberikan kekuatan yang baru Tuhan, memberikan semangat kepada
iman kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan percaya. Haleluya, amin. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tubuh darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tubuh dan darahmu sudah menyatu dengan kami. Kami percaya itu tidak sia-sia Tuhan, tapi membangkitkan iman kami, memberikan semangat yang baru kepada kami, untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan, untuk kami lebih yakin padamu Tuhan.
bahwa Engkau memang sudah menebus dosa kami dan menyucikan kami Tuhan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sambut dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan diberkati juga melalui perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu Saudara, jika ingin memberikan persepuluhan, bisa ke rekening yang ada di sebelah sini. Juga mari kita tunjukkan rasa syukur kita karena kita telah diberkati. Kita boleh mempersembahkan sedikit dari apa yang kita punya di rekening yang di sebelah sini juga. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Amin. Jadi saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan pujian segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Nanti untuk berdoa syafaat saya serahkan kepada Dia Katrina. Bapa yang di surga, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Makasih Bapa, untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami juga boleh duduk semeja dengan Engkau untuk menikmati perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini juga boleh menguatkan kami Tuhan, boleh mengingat kami bahwa Engkau begitu mencintai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Engkau juga berkati dengan keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Juga untuk Ibu Gembala kami, terima kasih Bapak. Kau terus memegang beliau Tuhan dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah dari masa-masa tuanya juga ya Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Ibu Gembala kami boleh menjadi Ibu Gembala yang boleh mengayomi kami domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk seluruh anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati dengan berkat yang khusus pada anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh terus melayani Engkau dengan lebih setia lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau juga berkati mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sakit Tuhan Yesus, mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah. Tuhan Yesus tolong Engkau lawat mereka dalam nama Yesus, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam masalah Tuhan, Kau bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Mungkin karena ibadah online mereka agak malas Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Biarlah mereka juga boleh dikuatkan oleh firman-Mu, tidak malas untuk menonton Tuhan, walaupun di rumah Tuhan, walaupun melalui YouTube, dan mereka boleh mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk jemaat yang setia Tuhan, yang setia mengembalikan perpuluhan. Kami tahu
masa-masa begini juga kami sulit Tuhan untuk pemasukan, tapi kami mau taat Tuhan akan firman-Mu, kami mau setia akan firman-Mu Tuhan, kami mau memberikan perpuluhan Tuhan, seberapapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya, seberapapun itu Tuhan, Engkau akan buka tingkap-tingkap lahir, akan memberkati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jemaat juga yang setia untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap setia untuk membagikan, untuk memberikan persembahan Tuhan, untuk membantu kebutuhan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu bentuk kesetiaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati mereka. Bagi mereka yang belum memberi, ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka juga mau memberi dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk segala macam masalah yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersama bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia boleh dipulihkan dari segala pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian bagi-Mu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.